Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IKM 3A izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Anggota kelompok kami yakni saya sendiri Ayu Nur Aisyah dan juga rekan saya Ashifa Maulina, Audi Esturania, Salsabila Syafa, Devina Amanda, Azara Musyari, Zahwa Ramadia, Flora Satyania dan juga Cobiba Safa. Agama dan ilmu pengetahuan sejak dulu memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun peradaban manusia. Dalam Islam, ilmu pengetahuan ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW merupakan perintah membaca yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai tonggak lahirnya tradisi intelektual. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Pada masa kejayaan Abbasiyah dan Andalusia lahir banyak tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang luar biasa, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan Al-Haytham yang memberikan kontribusi luar biasa pada beberapa bidang seperti filsafat, kedokteran, matematika, kimia, astronomi, hingga ilmu budaya dan ilmu sosial. Pandangan Islam terkait dengan ilmu pengetahuan menghasilkan dua aspek. Yang pertama ilmu nakliyah yang berbasis pada wahyu, lalu yang kedua ilmu akliyah yang berbasis pada akal. Integrasi keduanya menghasilkan paradigma bahwa ilmu pengetahuan harus dilaksanakan demi kemaslahatan umat manusia serta sesuai dengan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dalam konteks kekinian, pengkajian kontribusi agama Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset menjadi sangat relevan. Tidak hanya untuk mengenang kejayaan peradaban Islam di masa lalu, tapi juga sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan global di masa kini, khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermartabat, beretika, bermanfaat, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi dari ilmu pengetahuan dan riset. Yang kedua, bagaimana hubungan agama Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Yang ketiga, apa saja bentuk kontribusi agama Islam dalam mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan riset pada berbagai peradaban. Yang keempat, apa saja paradigma yang mendasari integrasi antara agama, ilmu pengetahuan, dan riset. Yang kelima, bagaimana dalil-dalil agama Islam memposisikan pentingnya ilmu pengetahuan dan riset dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, terdapat bagaimana peran para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim dalam membangun fondasi ilmu pengetahuan serta mendorong lahirnya riset-riset inovatif yang bermanfaat bagi umat manusia. Tujuan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang jelas tentang definisi ilmu pengetahuan dan riset. Selanjutnya itu mengetahui bagaimana hubungan agama Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Dan tiga, mengetahui kontribusi agama Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan riset dari masa klasik hingga era modern. Yang keempat, memahami paradigma integratif yang mendasari keterkaitan antara Islam, ilmu pengetahuan, dan riset. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Yang terakhir, yaitu mengungkapkan peran para tokoh ilmuwan muslim dalam membangun tradisi keilmuan dan riset yang berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Perintah menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Secara jelas dalam ayat Al-Alaq 1-5 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia untuk membaca, menulis, dan menuntut ilmu. Yang pertama ada pengertian dari ilmu pengetahuan dan juga riset. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti mengetahui, memahami, dan juga menyadari. Jadi ilmu pengetahuan merupakan kumpulan hal yang bertujuan untuk memahami dan juga mengetahui yang tersusun secara sistematis dengan metode tertentu sehingga dapat diuji kebenarannya. Research berasal dari kata bahasa Inggris yaitu re yang berarti kembali dan juga search yang berarti mencari. Jadi, research adalah mencari kembali atau memahami kembali tentang penyelidikan yang terstruktur sehingga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan. Dalam tradisi Islam, ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nakliyah atau ilmu yang berbasis wahyu seperti tafsir, hadis, dan juga akidah. Sedangkan yang kedua yaitu akliyah, ilmu yang berbasis akal seperti matematika, kedokteran, dan juga astronomi. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan
ilmu dalam Islam. Yang pertama, saat masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pendidikan dengan menjadikan literasi sebagai jalan menuju peradaban. Salah satunya dengan membebaskan tawanan perang Badar pada saat itu yang bersedia mengajarkan baca tulis kepada umat Islam. Masjid Nabawi sendiri berfungsi sebagai pusat pendidikan pertama. Di sana, para sahabat mengikuti halakoh yang membahas tafsir, hadis, hukum, hingga persoalan sosial. Selanjutnya, pada saat masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Rasyidi menginisiasi kodifikasi Al-Quran. Umar bin Khattab memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang dimana nantinya menjadi cikal bakal ilmu akuntansi dan manajemen keuangan Islam. Dan Utsman bin Affan melanjutkan upaya standarisasi mushaf, sementara Ali bin Abi Thalib menjadi fondasi Al-Quran. Pada saat dinasti Umayyah, ekspansi Islam ini meluas, sehingga lembaga pendidikan seperti madrasah dan pusat kajian bahasa pun mulai berkembang di Kufa, Basra, dan juga Damaskus. Selanjutnya, pada dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu dunia dengan berdirinya Baitul Hikmah, sebuah lembaga riset dan penerjemah. Pada masa ini, berkembang metode observasi dan eksperimen sistematis, astronomi dipelajari, kimia dikaji, dan kedokteran itu dikembangkan. Selanjutnya, pada saat peradaban Andalusia, di pusat-pusat ilmu ini berkembang pesat. Perpustakaan Cordoba menyimpan ratusan ribu manuskrip jauh melampaui koleksi perpustakaan Eropa pada masanya. Yang terakhir adalah pasca kejatuhan Baghdad hingga era modern. Invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad memang melumpuhkan pusat ilmu, tapi tidak memadamkan tradisi keilmuan Islam. Meski pertumbuhan ilmu tidak sepesat pada saat masa Abbasiyah, warisan ilmiah Islam tetap berpengaruh pada dunia barat, di mana universitas Eropa masih menggunakan buku ilmuwan Islam hingga berabad-abad kemudian. Selanjutnya adalah tokoh ilmuwan Islam. Yang pertama ada Al-Kindi di bidang filsafat. Al-Kindi lahir di Irak dari keluarga bangsawan Quraisy. Sejak kecil memang Al-Kindi menunjukkan minat besar terhadap bahasa, logika, dan juga filsafat. Dalam karyanya On First Philosophy, Al-Kindi menegaskan bahwa wahyu dan akal bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan. Yang kedua ada Al-Hawarizm. Al-Khwarizmi bekerja di Baitul Hikmah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Di sana, dia mempelajari manuskrip matematika India yang membahas sistem desimal. Dari studinya, lahirlah karya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang memperkenalkan aljabar sebagai disiplin baru. Yang ketiga, ada Al-Razi di bidang kedokteran dan kimia. Al-Razi lahir di Rai, Persia. Ia belajar di Baghdad, lalu menjadi kepala rumah sakit di kota tersebut. Karya besarnya, Kitab Al-Hawi, merupakan ensiklopedia medis. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ilmuwan pertama yang menggunakan alkohol sebagai antiseptik dan membedakan antara cacar dan campak, yang tadinya dua penyakit tersebut itu dianggap sama. Yang keempat ada Ibnu Sina, bidang kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina lahir di Bukhara dari keluarga yang berpendidikan. Pada usia 16 tahun, ia sudah menjadi seorang tabib. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi al-Tib atau Canon of Medicine, berisi sistematis kedokteran yang mencakup anatomi, diagnosis, farmakologi, dan etika medis. Yang kelima ada Ibnu Haytham, optik dan fisika. Ibnu Haytham lahir di Basra. Karyanya yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Manazir, di mana ia menolak teori Yunani tentang penglihatan dan membuktikan bahwa cahaya itu masuk ke mata, bukan dipancarkan keluar. Ia juga menciptakan kamera obscura, cikal bakal kamera modern. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun di Sejarah dan Ilmu Sosial. Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada masa penuh konflik politik. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam menjelaskan perjalanan peradaban. Ia merumuskan teori siklus peradaban. Teori ini sangat modern dan membuatnya dijuluki sebagai bapak sosiologi. Hubungan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan riset. Islam sejak awal tidak pernah memisahkan antara agama dengan ilmu. Justru, ilmu dipandang sebagai salah satu jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan Sunnah banyak sekali mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mencari kebenaran. Bahkan ada istilah khusus seperti tadabur atau merenungi, tafakur yaitu berpikir mendalam, dan nazar mengamati, yang menunjukkan betapa pentingnya akal dalam Islam. Di dalam surat Al-Aqlaq ayat 1-5 yang dibacakan pada awal tadi, Allah memerintahkan kita untuk membaca dan menulis. Ini bisa dipahami sebagai dasar pengembangan ilmu karena lewat membaca dan menulis, pengetahuan bisa dikembangkan dan diwariskan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, bahkan nilainya sejalan dengan ibadah. Jadi jelas teman-teman, kalau Islam menempatkan ilmu sebagai bagian penting dari kehidupan beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agama Islam berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan riset. Seperti yang kita tahu, agama Islam dan ilmu pengetahuan saling berhubungan satu sama lain.
Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang tinggi dan juga dianggap sebagai salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti pada dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam surah tersebut, Allah menyerukan umatnya untuk pentingnya membaca dan menuntut ilmu, dan juga menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Agama Islam memberikan dampak kontribusi yang sangat signifikan, dan juga pada masa kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-14. Di sana terdapat banyak cendekiawan yang mengembangkan ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, kimia dan farmakologi, ilmu matematika, dan juga ilmu astronomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ilmu kedokteran dalam peradaban Islam. Dibagi menjadi 3 fase nih, dimulai dengan penerjemah teks medis, Yunani, dan Suriah ke bahasa Arab pada masa dinasti Umayyah. Yang pendukungnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad, penerjemah itu semakin pesat. Banyak sekali tokoh penting seperti Hunain ibnu Isa, yang tidak sekedar hanya menerjemah, tetapi juga menghasilkan karya-karya yang sangat unggul, seperti karya Al-Masaik fil Atik. Fase ketiga, fase ini disebut juga dengan fase keemasan Islam dalam peradaban ilmu pengetahuan dan riset. Tokoh utama dalam fase ini adalah Ibnu Sina dan Ar-Razi pada abad 9 hingga 11 Masehi. Ilmuwan Ar-Razi menulis Al-Hawi yang dikenal sebagai pelopor pediatri serta psikoterapi, dan Ibnu Sina menulis kitab Al-Syifa dan karyanya menjadi rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Yang kedua ada ilmu kimia, farmakologi, dan farmasi. Sejarah ini sangat penting karena Islam membawa cara pengobatan yang berbeda dari masa jahiliyah, yaitu pengobatan secara syariah, dimulai dari Jabir bin Hayyan pada tahun 720 hingga 815 Masehi, sebagai perintis ilmu kimia sekaligus farmasi. Kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Yuhana ibnu Masyawai, Al-Kindi, Sabur ibnu Sahel, Ali bin Sahel Rabani At-Tabari, dan Ar-Razi. Mereka mulai menulis tentang obat-obatan dosis dan ramuan. Pada fase ini muncul ilmuwan besar seperti Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Al-Ghafiqi. Mereka menggabungkan kedokteran dan farmasi sehingga melahirkan sistem pengobatan yang lebih ilmiah. Waktu demi waktu, farmasi mulai berkembang ke arah industri. Para ilmuwan muslim mulai mendirikan apotek dan toko obat, yang menjadikan Islam sebagai peradaban pertama yang mengenal sistem distribusi obat secara profesional. Berikutnya adalah ilmu matematika dalam peradaban Islam. Matematika dalam dunia Islam itu sudah berkembang pesat setelah umat Islam bersentuhan dengan peradaban lain, terutama di Alexandria dan di Baghdad. Pada perkembangan awal, Alexandria itu sudah lama dikenal sebagai pusat perkembangan matematika dan dikuasai oleh umat Islam pada tahun 640 Masehi. Sedangkan Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah Khalifah Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun, menjadi pusat ilmu pengetahuan termasuk matematika. Beberapa tokoh penting atau cendekiawan yang berkontribusi dalam ilmu matematika ini adalah Al-Khawarizmi, yaitu pelopor aljabar dan algoritma, Al-Farazi dan Al-Batani, yaitu ahli astronomi dan trigonometri, Al-Buzjani, yaitu ahli geometri dan teori bilangan, dan Sabit Ibnu Qurrah, yaitu ahli matematika sekaligus astronomi. Banyak orang yang berpikiran bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat rumit, tetapi tanpa kita sadari, setiap hari kita mengamalkan ilmu matematika dalam kehidupan setiap hari, yaitu sebagai contoh penerapan kegiatan jual-beli. Tanpa ilmu matematika, kita tidak bisa melakukan kegiatan jual-beli, yaitu dengan berhubungan dengan barang dan uang. Last but not least, terdapat ilmu astronomi yang disebut juga dengan ilmu falak dalam Islam. Ilmu astronomi mempelajari tentang tata surya dalam alam semesta seperti mempelajari tentang bintang, bulan, matahari, asal-usulnya bagaimana, dan juga ovulasinya. Ilmu astronomi dikembangkan menjadi ilmu falak, yaitu yang digunakan untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan bulan, dan awal bulan Qamariyah. Al-Quran sendiri mendorong kita untuk mempelajari tentang langit dan bumi sebagai tanda kebesaran Allah, dan salah satunya terdapat pada surah Al-Imran ayat 190-191. Astronomi sangat berkembang pesat pada masa kejayaan Islam pada awal abad ke-8 sampai 14 Masehi. Salah satu tokoh besarnya yaitu Ar-Zarqali yang dikenal di barat sebagai Ar-Zakal. Lahir di Toledo tahun 1029 Masehi dari keluarga pengrajin logam. Ahli membuat alat astronomi dan pengamatan langit, diakui sebagai astronom terkemuka pada zamannya. Jadi yang dapat saya simpulkan, astronomi dalam Islam itu bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga sangat erat dengan ibadahnya. Perkembangan yang sangat pesat terutama berkat tokoh seperti Ar-Zarqali yang memberikan kontribusi besar bagi ilmu astronomi modern. Paradigma yang mendasari agama Islam, ilmu pengetahuan, dan riset. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lahir dari berbagai pemikiran dan upaya sistematis yang bertujuan untuk memperluas pemahaman, memperdalam wawasan, dan mengembangkan pengetahuan. Dalam konteks ini, agama yang dimaksud adalah Islam, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Islam tidak hanya mengatur hubungan umat manusia dengan Sang Pencipta melalui aspek akidah dan ibadah, tetapi juga membentuk hubungan manusia dengan dirinya melalui aturan akhlak, konsumsi makanan, dan berpakaian, serta hubungan antara sesama melalui ketentuan muamalah dan sistem hukum. Secara ideologis, ada 3 paradigma utama dalam memandang antara agama dengan ilmu. Yang pertama adalah paradigma sekuler yang berkembang pesat
di barat modern. Paradigma ini memisahkan antara agama dari ilmu pengetahuan. Agama dianggap hanya mengurusi wilayah pribadi dan spiritual. Sementara itu, ilmu dipandang netral, objektif, dan bebas nilai. Akibatnya, perkembangan ilmu sering dilepaskan dari pertimbangan etika dan moral agama. Yang kedua yaitu paradigma sosialis yang melihat ilmu sebagai alat untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dalam pandangan ini, ilmu tidak berdiri sendiri, melainkan diarahkan agar memberikan manfaat bagi kolektivitas. Agama kadang dimanfaatkan sebagai pengendali sosial sehingga posisinya lebih sebagai instrumen daripada landasan utama. Yang ketiga, yang terakhir adalah paradigma Islam yang justru memadukan antara agama dan ilmu. Islam menegaskan bahwa ilmu tidak bisa dipisahkan dari iman, karena keduanya saling melengkapi. Ilmu dipandang sebagai sarana untuk mengenali kebesaran Allah, sekaligus sebagai bekal untuk mengelola kehidupan dengan bijaksana. Dengan begitu, ilmu dalam Islam tidak hanya mengejar kebenaran teoritis, tetapi juga harus selaras dengan nilai moral dan digunakan demi kemaslahatan umat manusia. Adapun dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong manusia untuk belajar, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan. Dari perspektif Al-Quran, ada beberapa surat yang menyebutkan dan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan riset. Yang pertama ada Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5 di mana menegaskan pentingnya ilmu dalam Islam dan Allah memerintahkan membaca, mengingatkan asal-usul manusia dari Allah dan menunjukkan kemuliaannya dengan mengajarkan manusia melalui pena. Ayat ini menjadi dalil kewajiban menuntut ilmu, kemuliaan membaca menulis, serta semua pengetahuan adalah karunia Allah SWT. Yang kedua adalah surat Yunus, surat ke-10, ayat 101, di mana ayat tersebut menegaskan pentingnya menggunakan akal untuk merenungkan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Namun, bagi orang yang hatinya tertutup dan tidak beriman, segala bukti dan peringatan tidak akan memberikan manfaat. Dan yang ketiga adalah Al-Baqarah surat kedua ayat 164, di mana ayat tersebut memaparkan tanda-tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam seperti hujan, pergantian siang malam, dan angin. Semua itu mendorong umat Islam untuk melakukan observasi. Dan yang terakhir adalah Al-Mujadilah ayat ke-11, di mana ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Mereka yang memiliki keimanan disertai pengetahuan akan dihormati oleh masyarakat serta dipercaya untuk memegang peran penting dalam kehidupan. Selanjutnya adalah perspektif hadis Nabi, di mana hadis-hadis Nabi ini memperkuat pesan Al-Quran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian, yang dimana Islam tidak hanya menekankan ibadah ritual, tetapi juga menjadikan ilmu sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban. Yang pertama adalah di mana Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa kewajiban mencari ilmu tidak terbatas pada golongan tertentu, melainkan berlaku bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hadis lain menyatakan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan motivasi besar bahwa upaya menuntut ilmu bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai ukhrawi. Segala usaha dalam belajar, meneliti, dan mengembangkan ilmu akan mendapatkan balasan berupa kemudahan menuju surga. Dan yang ketiga, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memberi arahan bahwa ilmu dan penelitian tidak boleh berhenti pada kepuasan intelektual semata, tetapi harus berdampak positif bagi masyarakat. Semakin besar manfaat suatu ilmu atau penelitian, semakin tinggi pula kedudukan orang yang mengamalkannya di sisi Allah SWT. Artinya, hasil ilmu seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, kemajuan peradaban, dan juga pemeliharaan alam. Selanjutnya adalah peran para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim dalam ilmu pengetahuan dan riset. Yang pertama, ulama, yaitu berperan mendirikan madrasah dan pesantren, memberikan nasihat politik, serta menyebarkan nilai moral melalui kitab dan fatwa. Yang kedua, cendekiawan berperan mengembangkan filsafat, etika, sosiologi, sejarah berupa Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan mengintegrasikan wahyu dengan akal. Yang ketiga, ilmuwan berperan berkontribusi pada kedokteran, matematika, astronomi, dan juga kimia. Agama Islam memiliki kontribusi penuh dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang berisi anjuran untuk membaca dan menulis. Menuntut ilmu sendiri hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dalam bidang apapun sehingga dapat menghasilkan ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim yang dapat menjadi tonggak penting dalam peradaban dunia. Mereka telah berkontribusi penuh dalam perkembangan ilmiah global dan perkembangan ilmu yang bermanfaat dan bermartabat. Dengan demikian, ajaran Islam bukan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun menjadi landasan moral yang kuat untuk perkembangan ilmu yang bermanfaat bagi umat.
Baik, untuk yang terakhir yakni saran, di mana seorang muslim mampu untuk meningkatkan integrasi nilai agama dan ilmiah dalam pendidikan agar generasi yang akan datang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sambil berpegang pada prinsip moral dan etika Islam. Dan diharapkan adanya kolaborasi antara ulama, cendekiawan, dan ilmuwan untuk melanjutkan tradisi riset inovatif yang bermanfaat dan beretika sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang terakhir yakni meningkatkan kesadaran umat muslim mengenai pentingnya ilmu pengetahuan sebagai kewajiban agama sekaligus sarana kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.